Hai teman-teman, sebagai masyarakat, tentu rumah sakit merupakan tempat umum yang sangat dibutuhkan ya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Di rumah sakit dibutuhkannya manajemen risiko. Nah, apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko merupakan proses yang bertahap dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja secara komprehensif di lingkungan rumah sakit. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit agar tidak menimbulkan efek buruk bagi keselamatan dan kesehatan pekerja, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Pelaksanaan manajemen risiko rumah sakit terdiri dari 1. Persiapan atau penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya. Yang kedua, identifikasi risiko. 3. Analisis risiko. 4. Evaluasi risiko. 5. Pengendalian risiko. 6. Komunikasi dan konsultasi. Serta yang ketujuh yaitu pemantauan dan telaah ulang. Kali ini kita akan lebih berfokus pada identifikasi risiko. Identifikasi risiko terbagi menjadi dua, yaitu risiko non-klinis dan risiko klinis. Perlu teman-teman ketahui, identifikasi risiko penting dilakukan di lingkungan rumah sakit untuk mengidentifikasi potensi risiko apa saja yang akan timbul di lingkungan rumah sakit dan sekitarnya. Nah, bisa teman-teman lihat, berikut merupakan beberapa contoh permasalahan yang sering terjadi di rumah sakit. Permasalahan tersebut termasuk ke dalam risiko klinis. Risiko klinis merupakan semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu, aman, dan efektif. Maka dari itu, penting bagi setiap pasien untuk memahami hak dan kewajibannya di lingkungan rumah sakit. Untuk apa? Agar terhindar dari potensi risiko yang ditimbulkan dari lingkungan rumah sakit. Berikut merupakan hak dan kewajiban pasien serta kewajiban rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Berikut merupakan hak pasien yang di dalamnya membahas bahwa pasien berhak memperoleh informasi terkait tata tertib, memperoleh layanan yang manusiawi dan bermutu, berhak memilih dokter dan kelas perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya, dan masih banyak lagi. Selain hak, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit dan bertanggung jawab secara penuh apabila menggunakan fasilitas di rumah sakit. Selain pasien, kewajiban juga harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit, di mana kewajiban tersebut sebaiknya dipahami oleh masyarakat. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak membedakan, dan efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Selain hak dan kewajiban, jenis pelayanan juga penting untuk dipahami oleh setiap pasien, agar pasien dapat memilih jenis pelayanan apa yang dibutuhkan guna menangani kasus yang dialaminya. Berikut merupakan jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang pertama, pelayanan medik. Yang kedua, pelayanan keperawatan dan kebidanan. Yang ketiga, pelayanan penunjang medik. Yang keempat, pelayanan penunjang non-medik, di mana pada setiap pelayanannya terdapat pelayanan lain yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki pasien serta rumah sakit, dan jenis pelayanan apa saja yang bisa dapat teman-teman pilih. Selain itu, teman-teman juga perlu memahami alur pelayanan yang ada di rumah sakit ya, agar teman-teman tidak melakukan kesalahan pada saat mengunjungi rumah sakit. Check this out. Perlu teman-teman ketahui, setiap rumah sakit memiliki alur pelayanan masing-masing.
Namun berikut ini merupakan alur pelayanan secara umum yang ada di rumah sakit. Teman-teman, pernah tidak diminta untuk menandatangani kertas atau dokumen persetujuan pada saat dokter akan melakukan tindakan? Kira-kira teman-teman tahu tidak sih apa kertas atau dokumen itu? Kertas atau dokumen tersebut dinamakan dengan informed consent. Berdasarkan Permenkes nomor 290 tahun 2008, informed consent didefinisikan sebagai persetujuan seorang pasien atau keluarganya pasca memperoleh informasi tentang tindakan penyembuhan oleh dokter atau dokter gigi yang akan dilakukan kepada pasien. Apabila pasien atau keluarga pasien menyetujui tentang apa yang dijelaskan oleh dokter atau dokter gigi, maka barulah dokter dapat melakukan pengobatan terhadap pasien. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang teman-teman sudah paham betul kan apa saja yang perlu dipahami jika teman-teman mengunjungi rumah sakit? Pahami dengan bijak agar teman-teman terhindar dari risiko pelayanan dan tindakan yang salah ya. Salam sehat!